Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Muhammad Rifki dari kelas TI 225. Di sini saya akan membahas ulang materi tentang basis data. Jadi di sini saya akan membahas tentang DBMS. DBMS atau yang biasa sering disebut dengan Database Management System. Apa itu DBMS? DBMS adalah software yang digunakan untuk mengelola database atau kumpulan data yang saling terhubung satu sama lain. Hal ini karena software DBMS mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada database biasa, yaitu yang pertama ada konstruk. Sebuah DBMS mampu dipakai untuk membangun database sebagai tempat untuk menyimpan dan mengolah data. Kemudian yang kedua ada define. Sebuah DBMS bisa mendefinisikan data sehingga data tersebut bisa ditaruh di database yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada manipulate. Sebuah DBMS bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi data sesuai kehendak dari penggunanya. Kemudian di sini ada komponen DBMS atau komponen Database Management System. Yang pertama ada file manager. Yang kedua ada database manager. Yang ketiga ada query processor. Yang keempat ada DML precompiler. Yang kelima ada DDL compiler, yaitu. Terus di sini ada beberapa fungsi dari database management system. Yang pertama, pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Kemudian, konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Kemudian, manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Kemudian keamanan dan integritas data. Kemudian ada menyediakan data dictionary. Dalam basis data secara umum dikenal dengan dua data shop language. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Kemudian yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. DDL atau Data Definition Language, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Kemudian berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Kemudian yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, atau mengubah data berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Adapun perintah-perintah pada Data Manipulation Language antaranya ada select, insert, update, dan delete. Ada dua jenis Data Manipulation Language, yaitu procedural DML digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, non-procedural DML digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Kemudian di sini ada kelebihan dan
kelemahan dari model data relasional. Kelebihan basis data relasional: data sangat cepat diakses, kemudian struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Jadi datanya ini dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian data dipresentasikan secara logik. Pengguna tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Dan data lebih akurat. Kelemahan basis data relasional: yang pertama, kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan retrieve data. Kemudian user atau pengguna harus belajar MySQL. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas ulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.